Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Cinta di Ujung Sajadah? Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah, yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin greget, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan menceritakan tentang sinopsis dari alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah untuk episode nanti malam, di mana di episode nanti malam kita akan lihat bagaimana Fauzan yang benar-benar cemburu ketika melihat kedekatan Rindu dan juga Hafiz. Nah, kira-kira apakah perasaan yang dulu pernah Fauzan miliki terhadap Rindu kini telah kembali? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Ya, seperti yang telah kita ketahui bahwa di episode sebelumnya Rindu dan Ayu benar-benar terlihat sangat dekat sekali ya kawan-kawan. Bahkan ketika saat itu Ayu hampir celaka karena ulah Carla, Rindu datang tepat waktu untuk menyelamatkan Ayu. Tak hanya itu, Rindu juga membawa Ayu pergi ke taman ya kawan-kawan, di tengah-tengah keributan dan juga ketegangan di dalam rumah Fauzan. Di sana, Rindu dan juga Ayu bermain balon air. Mereka terlihat begitu sangat bahagia. Bahkan ketika Fauzan pulang, akhirnya Rindu mengantarkan Ayu untuk kembali lagi kepada ayahnya. Dari sana Fauzan terlihat semakin kagum dengan Rindu ya kawan-kawan. Ya, meskipun Fauzan masih menutupi jati diri Ayu yang sebenarnya, namun Rindu sudah sangat yakin bahwa Ayu itu adalah anak kandungnya. Lalu kemudian adegan pun berganti, di mana di keesokan harinya saat Fauzan datang ke pesantren, ternyata Fauzan melihat sebuah adegan yang cukup membuat Fauzan cemburu ya kawan-kawan. Saat itu Hafiz yang mau pergi ternyata berpapasan dengan Rindu ya kawan-kawan, dan Rindu pun menyapa Hafiz, begitu pula dengan Hafiz. Saat Hafiz mau bertanya kepada Rindu, mau kemanakah Rindu pergi, ternyata Rindu juga menanyakan hal yang sama ya kawan-kawan. Oleh karena hal itu, Hafiz pun sempat tersenyum ya kawan-kawan, karena mereka memikirkan hal yang sama. Hafiz dan juga Rindu sama-sama tersenyum dalam hal ini. Senyum mereka pun terlihat begitu sangat lucu dan malu-malu ya kawan-kawan. Namun kejadian itu dilihat oleh Fauzan. Fauzan pun berkata bahwa Rindu memang selalu lebih bahagia ketika bersama dengan Hafiz. Ya, memang apa yang dialami oleh Rindu dan juga Fauzan saat ini sangat jauh berbeda. Dulu Fauzan meninggalkan Rindu dengan tujuan untuk menyakiti Rindu. Namun setelah 7 tahun Fauzan kembali, dan Fauzan melihat bagaimana kebahagiaan Rindu dan juga Hafiz. Ya, meski sempat mengalami penderitaan dan rasa sakit ketika Fauzan kembali, namun kini Rindu telah move on ya kawan-kawan. Semua itu karena adanya Hafiz dan juga Bunda Aminah yang selama ini selalu ada untuk Rindu ya kawan-kawan. Sekarang Rindu bahagia, namun Fauzan sekarang malah justru sedang hancur-hancurnya. Keluarga Fauzan benar-benar hancur oleh ulah Denny. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Mimin ya. Karena setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Mimin juga menyarankan agar teman-teman semua menonton video ini sampai dengan selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Ya, saat ini kehidupan Fauzan dan juga keluarganya memang benar-benar hancur. Bahkan Fauzan pun terlihat mulai memiliki rasa terhadap Rindu ya kawan-kawan. Perasaan yang dulu pernah ada di dalam hati Fauzan
kini telah muncul kembali. Oleh karena hal itu, Fauzan pun jadi sering marah-marah kepada Alia, apalagi Alia juga memperlakukan Ayu dengan sangat buruk. Ya, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana pada saat itu ketika Fauzan mau pergi dan Alia mencoba untuk menghentikannya, Fauzan tidak menghiraukan larangan dari Alia. Fauzan terus melanjutkan keinginannya untuk pergi. Hingga pada akhirnya Bu Ratih pun mengatakan kepada Alia bahwa Alia tidak akan pernah bisa mendapatkan perhatian dari Fauzan. Sementara itu di sisi lain, pernikahan Carla dan juga Denny adalah awal dari malapetaka yang akan dialami oleh Carla ya kawan-kawan, seperti yang kita lihat pada foto ini, di mana saat itu Carla dan juga Denny terlihat sedang berada di kamar ya kawan-kawan. Mereka berdua terlihat begitu sangat menegangkan. Carla terlihat sangat tertekan akibat ulah dari Denny ya kawan-kawan, karena sepertinya Denny tidak mau menyentuh Carla, namun hanya ingin mempermainkan Carla, sehingga membuat Carla pun ketakutan. Carla sampai mengatakan agar Denny menceraikan dirinya saja daripada Denny menikahi Carla hanya untuk menyiksa Carla. Namun Denny hanya bisa tertawa ya kawan-kawan dengan kepuasan yang Denny miliki saat ini. Ya, Denny tidak akan menceraikan Carla semudah itu ya kawan-kawan, karena Denny ingin menyiksa Carla perlahan. Sementara itu di sisi lain, Fauzan akhirnya bertemu dengan Hafiz ya kawan-kawan, di mana Hafiz saat itu menanyakan sesuatu kepada Fauzan. Mengapa Fauzan saat ini lebih sering datang ke pesantren untuk sekedar melihat Rindu? Apakah perasaan yang dulu pernah ada kini telah kembali lagi? Namun Fauzan yang gengsi, Fauzan mengatakan bahwa itu tidak akan pernah terjadi karena Fauzan sudah benar-benar membenci Rindu. Hafiz pun hanya tersenyum tipis mengetahui kemunafikan dalam hati Fauzan ya kawan-kawan. Wah, benar-benar makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ternyata Rindu bisa jauh lebih bahagia bersama dengan Hafiz daripada bersama dengan Fauzan. Nah, kira-kira apakah kedepannya hubungan Hafiz dan juga Rindu akan segera diresmikan? Nah, makanya nih jangan sampai ketinggalan untuk terus saksikan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang akan tayang setiap hari pukul 20.05 hanya di SCTV. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi terbaru mengenai alur cerita sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai ya. Dan ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.